Assalamualaikum teman-teman. Bungo jumbo bukan. Duduk dipinggirin. Semua satu pertemuan ingin menjelaskan mengenai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum Ibu Inayah. Assalamualaikum adik-adik semua. Di sini saya Rizka Mentari dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI kelas 4B, akan sedikit memberikan informasi mengenai lagu Kambanglah Bungo. Kambanglah Bungo, lagu dari mana itu ayo? Lagu daerah kan itu tuh, Kambanglah Bungo. Dari kata bungonya sih udah mencirikan itu lagu daerah mana? Selain Jawa yang belakangnya bilangnya huruf OO semua tuh, selain orang Jawa sama orang Plumbon, itu lagu Kambanglah Bungo dari mana? Dari mana? Betul sekali, kayak kuis ya. Betul sekali, dari Minangkabau. Nah, daerah Minangkabau itu ada di pulau apa? Betul, Pulau Sumatera. Sumatera mana tepatnya? Betul sekali, Sumatera Barat. Nah, nanti saya akan sedikit memberikan informasi mengenai asal-usul atau lagu Kambanglah Bungo itu menceritakan apa sih, kenapa ada lagu itu sih, seperti itu. Mungkin sedikit memberikan informasi tersebut. Kemudian nanti saya akan menjelaskan mengenai isi lirik lagunya, dan nanti kita akan belajar menyanyikan lagu Kambanglah Bungo. Dan saya akan memberikan sedikit tips cara mengajarkannya ke anak-anak SD agar tidak monoton. Oke? Simak video yang selanjutnya. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan mengecek nih kabar teman-teman semua dan adik-adik semua itu bagaimana kabarnya. Kalau saya bilang, bagaimana kabarnya semuanya? Jawabnya, Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar, tetap di rumah. Oke? Oke. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar, tetap di rumah. Oke? Nah, sekarang saya akan memberikan informasi mengenai lagu Kambanglah Bungo. Lagu Kambanglah Bungo ini berasal dari daerah Minang. Daerah Minang yaitu berada di Sumatera Barat. Lagu ini itu menceritakan tentang kehidupan yang ada di tanah Minang. Nah, lagu ini juga menceritakan ciri khas dari rumah adat Minang, yaitu rumah Minangkabau atau rumah gadang atau disebut juga rumah gadong. Nah, rumah ini memiliki keunikan, yaitu apa yuk? Tahu nggak lagu rumah Minangkabau itu seperti apa? Kebo? Bukan, seperti tanduknya saja. Tanduk kebo, bukan seperti kebonya ya. Nah, itu ciri khas dari rumah adat Minang, seperti gambar ya. Di sininya, di atapnya tuh ada kayak tanduk kerbau. Kemudian selain rumah juga penari-penari yang tari ciri khas Minang itu, kalau ada kostumnya tuh, kalau pakai kostum itu pasti atasnya tuh ada yang berbentuk kayak atap rumah Minang atau tanduk kerbau. Nah, itu. Kemudian lagu ini juga diciptakan oleh Sofyan Naan. Lagu ini diciptakan semata-mata hanya untuk menceritakan bagaimana kehidupan tanah Minang, bukan karena ada peristiwa yang telah terjadi kayak beberapa lagu yang diciptakan, kayak beberapa lagu yang ada maksudnya. Kan kadang ada lagu tuh karena ada peristiwa ini dijadikan lagu ini, karena ada sejarah seperti ini dijadikan lagu ini, kayak gitu. Tapi lagu Kambanglah Bungo ini semata-mata hanya menceritakan mengenai kehidupan di tanah Minang. Lalu lagu Kambanglah Bungo ini juga tidak hanya terkenal di Sumateranya saja, khususnya Sumatera Baratnya saja, akan tetapi sudah beberapa daerah yang mengenal lagu Kambanglah Bungo. Sekarang kita memasuki memaknai lirik lagu Kambanglah Bungo. Pasti kalian dan adik-adik semua, teman-teman semua juga belum tahu kan arti sebenarnya dari lirik lagu Kambanglah Bungo. Sekarang kita pelajari bersama ya.
Lirik yang pertama yaitu kembanglah bunga parawitan. Maksud dari kalimat itu yaitu mekarlah bunga idaman yang sangat megah. Megah di sini itu dalam artian indah. Nah, dari kalimat tersebut berarti tadi di awal opening video ini kan sudah diceritakan kalau lagu ini menceritakan kehidupan di Tanah Minang. Dengan menyimbolkan bunga mekar itu berarti kehidupan di Tanah Minang itu sangat indah, sangat menyenangkan dong. Nah, lirik yang kedua yaitu Si Mambang Riang Ditarikan. Si Mambang ini adalah tarian khas dari daerah Minang itu sendiri. Nah, dengan kalimat yang tadi Si Mambang Riang Ditarikan berarti tari Si Mambang itu ditarikan, seperti itu. Kemudian yaitu di Desa Dusun Ranah Minang. Maksudnya di Desa Dusun Ranah Minang itu di kampung Desa Tanah Minang yang ada tadi bunga mekar, kembanglah bunga, kemudian Si Mambang ditarikan, tari Si Mambang ditarikan itu berada di Desa Kampung Tanah Minang. Bungo Kambang Semarak Anjungan itu lirik selanjutnya yang artinya bunga mekar semarak anjungan. Bunga mekar semarak itu meriah, ramai, kemudian anjungan itu nama tempat. Berarti bunga yang mekar itu berada di tempat yang sangat meriah, seperti itu. Lirik selanjutnya yaitu Pusako Minang Ranah Pagaruyuan. Pusakanya Minang Ranah Pagaruyuan. Ranah Pagaruyuan itu tanah kerukunan. Nah, dari kalimat ini berarti diartikan pusakanya orang Minang, tanah Minang itu adalah kerukunan. Yang selanjutnya yaitu di Pasuntiang Siang Malam Terbayang-bayang. Pasuntiang itu dipersunting siang malam terbayang-bayang. Rumah nan gadang itu lirik selanjutnya, berarti di Pasuntiang siang malam terbayang-bayang rumah nan gadang, berarti setiap hari dari siang sampai malam itu kita didampingi oleh rumah gadang. Maksudnya kita itu tinggal di rumah gadang, seperti itu. Kemudian lirik selanjutnya yaitu kembali ke awal lirik. Nah, liriknya emang sedikit, tapi dalam menceritakannya itu mengartikan bahwa kehidupan di Tanah Minang itu sangat mengutamakan kerukunan, kebersamaan, dan sangat bahagia, menunjukkan kalau kita hidup di Tanah Minang itu bahagia, seperti itu bagi orang-orang Minang. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengajarkan ke anak SD-nya. Dalam satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok, akan tetapi 2 kelompok ini tidak menentukan banyaknya kelompok, maksudnya tidak mematok. Soalnya apa? Di sini saya akan membagi 2 kelompok, yaitu kelompok pemusik sama penyanyi. Nah, di sini saya juga tidak memaksakan bahwa pemusik itu harus memiliki alat musik, penyanyi itu harus suaranya bagus. Soalnya anak-anak SD kan belum tentu mempunyai kemampuan yang sudah begitu tinggi dalam hal demikian. Nah, di sini saya akan membagi pemusik yang memiliki alat musik saja, karena biasanya di SD itu belum memadai, fasilitasnya belum memadai mengenai alat-alat musik. Nah, di sini bagi yang punya pianika itu dia memainkan alat musik. Kemudian yang tidak mempunyai pianika itu kebagian yang nyanyi. Nah, di sini kemudian kita bagi kertas. Satu anak per satu. Kemudian khusus yang pemusik itu harus ada not lagunya biar si siswa itu bisa menghafalkan not-not lagunya dan dapat memainkan alat musiknya. Mengapa saya memilih pianika? Soalnya itu bisa dilakukan setiap anak. Kalau suling itu harus mempunyai keahlian sendiri. Kemudian selain itu, si pemusik, si yang menyanyi, siswa yang dapat menyanyi itu dibagikan juga kertasnya itu seperti ini ya, yang seperti dari tadi di samping sini itu dibagikan kertasnya dan mereka menghafalkan. Mungkin dari metode ini cukup memakan waktu ya, soalnya saya mikirnya kayak gini, kalau semisal ia dengan metode ini itu membuat anak tidak bosan dan mereka senang,
kita harus apresiasi dari usaha mereka, yaitu dengan menampilkan hasil belajar mereka di umum, maksudnya di umum, mungkin di dalam acara-acara event-event tertentu seperti ini mereka latihannya. Itu tadi contoh dari metode yang demikian, tapi di situ bapak gurunya yang memainkan alat musik. Soalnya saya nyari mengenai anak SD memainkan musik itu belum ada, paling pianika tapi bukan lagu Kambanglah Bungo. Nah, selanjutnya yaitu bisa juga dengan cara menari. Nah, menari di sini dibagi beberapa kelompok saja dalam satu kelas. Kemudian harus dicampur ya, laki-laki sama perempuan. Soalnya nanti kalau ketika laki-laki semua, taulah anak laki-laki ya kalau nari itu belum cukup mahir. Kalau anak perempuan pastilah gitu. Nah, kemudian dibagi beberapa kelompok. Nanti kita sebagai guru itu harus bisa mengajarkan ke anak-anaknya bagaimana gerakan-gerakan tariannya. Nah, gerakan tariannya itu seperti ini. Nah, seperti itu gerakan tariannya. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya saya akan bernyanyi mengenai lagu Kambanglah Bungo. Di sini saya pakai musik piano. Kambanglah bungo parawitan, si mambang riang ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Bungo kambang sumarang anjuang, pusaka minang Ranah pagaruyuan, di pasun tiang siang malam terbayang-bayang rumanan gadang. Kambanglah bungo parawitan, si mambang riang ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Kambanglah bungo parawitan, si mambang riang ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Bungo kambang sumarang anjuang, pusaka minang Ranah pagaruyuan, di pasun tiang siang malam terbayang-bayang rumanan gadang. Kambanglah bungo parautan, si mambang riang ditarikan di desa dusun Ranah Minang. Yeay, selesai nyanyinya. Maaf ya, suara saya tadi sangat merdu sekali, merusak dunia sekali ya. Tetap lestarikan budaya kita, budaya Indonesia, lagu daerah kita, daerah Indonesia. Tetap jaga kelestarian dan keaslian lagunya, mungkin lagu daerah masing-masing, dan bisa juga kita mempelajari lagu daerah-daerah lain akan lebih baik. Kita bisa dulu lagu daerah kita sendiri, baru lagu daerah orang lain. Dan seperti biasanya kalau di anak-anak SD itu selalu menggunakan lagu-lagu daerah, lagu-lagu wajib saat awal-awal pembelajaran KBM. Awal-awal itu biasanya ada menyanyikan lagu seperti itu agar mereka juga dikenalkan dengan lagu-lagu daerah, agar mereka juga hafal. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan kalian, lingkungan kita, lingkungan semuanya, agar tetap terhindar dari virus COVID-19 yang sedang menjadi pandemi saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, saya Rizka Mentari.